Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Yosep. Kali ini kita mau membahas tentang bagaimana cara menghilangkan flek-flek yang ada di kulit Anda. Biasanya kan di hidung, di pipi, walaupun banyak juga ada yang di bahu, di tangan, di punggung. Sebenarnya flek hitam itu bisa muncul di mana-mana, bintik-bintik hitam yang buat kita merusak kecantikan lah gitu ya. Nah, sebelum gue ngebahas gimana cara menghilangkannya, ada bagusnya itu kita tahu penyebabnya. Sebenarnya sih kalau cara untuk ngilanginnya nanti kita akan bahas dari pakai masker lemon, madu gula, kulit pepaya, kentang, sama lidah buaya. Terus ada cara juga yang lebih simpel untuk menyembuhkan ini, tapi gua taruh di akhir ya, biar teman-teman nontonnya sampai akhir. Jangan sepotong-sepotong, nanti informasinya salah. Nah, apa itu flek hitam? Saya jelasin dulu ya. Flek hitam itu atau epelis adalah istilah untuk kumpulan pigmen alami atau melanin yang berisi melanosome. Itu kan medikal sekali ya, tapi emang artinya seperti itu. Kita langsung aja ke bagian penyebabnya nih. Karena kita bukan orang medis, jadi ya cukup tahu flek hitam ini mengganggu, gimana cara ngilanginnya, penyebabnya apa gitu. Nah, penyebabnya dari flek hitam ini memang kebanyakan dari sinar matahari. Paparan sinar matahari yang langsung ke kulit kita. Tapi yang perlu kalian ketahui, misalnya saya nggak pernah tuh jemur-jemuran badan, tapi ada nih flek-flek hitam. Nah, karena ada dua hal, yaitu ada freckles dan ada yang namanya melasma. Nah, yang harus teman-teman tahu, freckles itu bintik-bintik coklat yang menghiasi wajah gitu ya biasanya. Itu sifatnya genetik atau turunan. Jadi kalau misalnya orang tua teman-teman punya titik-titik di kulit, bisa di tangan, di punggung, ataupun di wajah gitu ya, di hidung, ini bisa jadi teman-teman akan kena juga, bukan kena sih, akan memiliki bintik-bintik ini juga atau flek hitam. Karena ini sifatnya turunan. Tapi waktu kalian lahir pertama kali kan nggak ada tuh kulit kalian tiba-tiba totol-totol dari bayi, kan ngeri juga ya. Biasanya nggak ada. Nah, dipicunya oleh sinar matahari juga. Jadi waktu kalian nggak terlalu sering berjemur pun tiba-tiba muncul, karena memang itu sudah bawaan, ada genetiknya. Tapi ya jangan salah juga, karena pada saatnya waktu itu pernah juga booming orang senang ada flek hitamnya. Malah kebanyakan orang ada yang ditotol-totolin ya, untuk photoshoot atau apa dia sengaja ditotol-totolin. Artis Korea pun ada yang melakukan hal ini gitu. Dia mau photoshoot, dikasih freckles gitu, kasih titik-titik yang sifatnya jadi pecantik gitu ya, untuk menghiasi muka agar tidak polos. Nah, yang kedua adalah, ini tidak berbahaya, namun bisa jadi potensi penyebab kanker kulit. Ya sebenarnya sih karena terpapar sinar matahari juga bisa menyebabkan kanker kulit. Jadi karena genetik akan lebih mudah terpicu aja. Nah, yang kedua itu kan melasma. Kalau melasma ini lebih karena dari perubahan hormon. Nah, perubahan hormonnya itu biasanya orang kan kalau gue jelasin dulu ya biar nggak salah. Melasma ini termasuk dalam hiperpigmentasi atau dark spot. Biasanya terkena di wajah, jembatan hidung, dahi, pipi, dan bibir atas. Gitu, leher, bahu juga. Nah, ini buat teman-teman yang pakai pil KB, hati-hati juga karena bisa memicu hal ini. Jadi perubahan, kalau kita konsumsi pil KB, ya pasti wanita lah ya, bukan pria. Tapi kan ini sebenarnya bisa buat pria dan wanita. Tapi para wanita yang mengkonsumsi pil KB bisa memicu hormonnya, karena kan memang hormonnya yang dimainkan kan. Nah, itu bisa memicu dark spot tersebut. Nah, untuk penyebab lainnya di luar hal yang memang genetik, dan tadi genetik bawaan ya, sama yang kedua itu hormon dan genetik. Ada hal-hal lain. Saya kayaknya orang tua nggak bintik-bintik juga. Saya nggak minum perubahan hormon gitu ya, nggak lagi hamil juga, nggak lagi haid juga, tapi kok bintik-bintik muncul. Nah, biasanya karena ini. Yang pertama udah pasti karena kerusakan sinar matahari.
sunspot ya. Jadi kalian terlalu sering terpapar sinar matahari, berjemur, jadinya hitam-hitam. Tapi malah ada beberapa orang yang senang berjemur, tanning, untuk mendapatkan kulit hitam itu malah gitu. Totol-totol itu ya pemanis, tapi tergantung kalian suka atau enggak adanya totol-totol itu. Karena kalau terlalu banyak pun orang jadi merasa jijik ya kadang ya, itu kan yang harus dihindari. Terus yang kedua adalah efek samping obat. Nah, efek samping obat. Efek samping obatnya ini apa? Biasanya yang paling utama adalah obat anti-inflamasi, non-steroid, NSAID, terus tetrasiklin, dan obat psikotropika. Psikotropika itu obat-obatan terlarang ya. Saya nggak ngerti detailnya apa aja psikotropika. Bisa kalian googling juga, tapi ya jauhilah obat-obat itu. Karena bisa mengakibatkan flek hitam pada kulit. Lalu ada karena peradangan juga. Nah tadi kan ini kan peradangan nih, kayak eksim, psoriasis, cedera kulit, dan jerawat. Nah peradangan ini menyebabkan flek hitam. Dan obatnya juga efek samping untuk menghilangkan inflamasinya gitu ya, peradangannya bisa menyebabkan flek hitam juga gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat ya tadi yang soal obat-obatan itu ya, kalau kita lihat orang ngobat nih biasanya jadi luyu gitu ya, kusut gitu ya, lusuh gitu, lusuh totol-totol ya, karena memang kulitnya rusak juga, jadinya tidak sehat. Nah pada saat penyembuhan luka pun bisa menyebabkan flek hitam. Misalnya kalian digigit serangganya bukan yang biasa ya, yang cukup gede, serangga terbakar atau enggak terkena benda panas tuh, misalnya cos gitu, terus nanti udahnya jadi hitam-hitam gitu ya. Ini kan kita ngomong pada semua jenis kulit, bagian kulit di tubuh kita, bukan hanya di muka dan hidung. Nah yang terakhir nih, penyebab yang biasanya susah untuk disembuhkan, yaitu karena diabetes. Nah, kalau diabetes kan memang kadar gula dalam darahnya tinggi, jadi si jaringannya rusak gitu ya. Itu menyebabkan seperti ada bintik-bintik usia atau age spot. Nah kalau itu sih ya harus minum obat pengatur gula darah. Jadi sebisa mungkin jaga pola makan teman-teman biar nggak kena diabetes begitu. Nah banyaknya dark spot juga bisa menyebabkan seseorang kulitnya menjadi hitam, kesannya hitam, memang hitam gitu karena pigmennya berbeda ya. Nah, gimana cara untuk nyembuhinnya? Cara untuk nyembuhinnya itu di sini saya kan punya 5 cara ya. Yaitu dengan masker lemon. Nah, masker lemon tuh gimana? Nah, masker lemon kan masker dari lemon yang biasa teman-teman dapetin di supermarket tuh yang warna-warnanya kuning. Itu bisa dijadiin masker karena vitamin C-nya tinggi, bisa untuk mencerahkan kulit kita. Jadi caranya adalah ambil 1 buah lemon, diperes sampai habis, campurkan lemonnya dengan santan sampai rata, lalu oleskan pada wajah yang terdapat bintik-bintik hitam. Diamkan beberapa saat, terus dibilas deh. Jadi simpel banget ya, dicampur santan juga biar agak kental kan, jadi ngolesinnya enak. Yang kedua adalah campuran madu dan gula. Madu dan gula itu kan madu kotak-kotak ya, jangan gula halus, gulanya yang kotak-kotak. Campurkan dengan madu. Ya, kalau di sini perbandingannya itu 3 sendok madu dalam sebuah wadah bersih dan tambahkan 2 sendok gula. Aduk sampai rata, oleskan pada wajah. Nah, ini yang paling penting adalah di scrubbingnya gitu, diaplikasikan pada kulit Anda, di scrubbing sehingga kulit-kulit matinya itu, sel-sel matinya bisa coplok. Dia kan gula kan kotak-kotak gitu kan ya, sama ada madu jadi enak gitu. Ini ada tukang jualan apa nih? Teng. Nah ini digosokkan agar kulit matinya sembuh gitu ya, kulit matinya terkelupas, muncul kulit yang baru. Ini dilakukan minimal 2 kali seminggu dan harus rutin. Terus yang ketiga adalah kulit pepaya. Nah sebenarnya kalau pepaya kan teman-teman gampang ya nyarinya. Hampir semua tukang buah ada buah pepaya gitu karena harganya yang sangat terjangkau. Nah buah pepaya ini cuci bersih kulitnya yang bagian dalamnya, tusukkan dengan lidi, terus oleskan pada bagian flek hitam Anda.
Tunggu beberapa menit sampai kering, terus dibilas sampai air hangat. Nanti kalau kalian cobain yang pepaya ini, kulitnya akan terasa lebih, bukan gempal ya, lembut kali ya istilahnya ya kalau kulit tuh. Jadi lebih moisty gitu. Nah, yang keempat adalah kentang. Kalau teman-teman suka bikin kentang goreng tuh, jangan semuanya dipakai. Beberapa diambil, terus dibejekin si kentangnya, dipotong tipis-tipis, letakkan juga. Oh, jangan dibejekin. Kalau di sini metodenya beda. Ini hanya dipotong tipis-tipis, lalu potongan tersebut diletakkan pada permukaan kulit yang ada flek hitamnya, diamkan beberapa menit, terus bilas dengan air bersih. Yang kelima adalah lidah buaya. Nah, gue cukup yakin gak semua teman-teman yang di sini pernah lihat yang namanya lidah buaya, atau kan lihat secara langsung ya maksudnya ya, karena biasanya ini ditanam sama salon-salon tuh punya lidah buaya gitu. Kalau kita langsung beli lidah buaya, bingung juga kemana. Biasanya malah makanan mengandung aloe vera, lidah buaya gitu kan. Ini tuh untuk melembutkan kulit, mencerahkan kulit. Caranya gimana? Kalau teman-teman beli, sekarang sih setahu gue di supermarket suka ada sih yang beli. Nah, si gelnya ini dikuliti ya. Jadi si lidah buayanya dikuliti. Kan itu kan warnanya agak-agak transparan gitu. Nah, bukan disiksrik, diambil. Nanti kan seperti gel dia. Oleskan pada bagian hitam di muka teman-teman sambil dipijit-pijit. Sesudah itu didiamkan selama 15 menit. Untuk hasil yang maksimal, gunakan 1 atau 2 kali sehari selama beberapa minggu. Ini sering banget dipakainya ya. Jadi itu cara-caranya. Nah, banyak juga teman-teman yang, wah ribet juga ya kalau misalnya saya harus beli-beli itu semua gitu di supermarket, terus kan males itunya. Yang paling gampang itu kan sebenarnya untuk kulit kita itu butuh vitamin C, vitamin E. Itu didapatkan dari makanan dan minuman tentunya. Nah, yang paling simpel itu perasan buah lemon. Perasan buah lemon tadi dicampur air terus diminum. Karena vitamin C-nya tinggi, itu bisa mencerahkan kulit kita sehingga menyamarkan flek-flek hitam pada wajah. Kalau teman-teman masih merasa lebih repot lah, kita harus nyari barang-barang itu gitu. Nah, sebenarnya banyak sekali yang dianjurkan oleh dokter adalah menggunakan krim. Krim itu kan dioles dari luar, tapi kandungannya udah sangat bagus sekali. Cuman memang yang menjadi kendala adalah krimnya ini apakah obat kimia atau enggak, berbahaya atau enggak, sudah ada BPOM-nya atau belum, seperti itu kan. Nah, ini adalah krim yang saya tahu itu bagus. Teman-teman bisa cek linknya di bawah aja di deskripsi, dicek, dibaca kandungannya betul atau enggak, cek BPOM-nya bagus atau enggak. Karena krim itu harus yang alami bahannya. Kalau misalnya bahannya kimiawi, mending teman-teman jangan coba deh, karena itu efek jangka panjangnya nggak akan bagus. Kalaupun misalnya mencerahkan, tapi nanti efek jangka panjangnya nggak akan bagus. Jadi buat teman-teman yang penasaran, ini saya nggak tahu teman-teman ngelihat ini langsung dari YouTube atau dari artikel yang ada saya bikin di web gitu ya, artikel dari googling. Nah, kalau misalnya teman-teman penasaran seperti apa produknya, teman-teman cek aja link deskripsi di bawah. Nanti saya tampilkan, bisa diklik, nanti baca di artikelnya seperti apa. Itu lebih mudah lagi karena teman-teman tinggal beli, harganya terjangkau, dioleskan, nggak usah nyari-nyari barang, kuat untuk 1 bulan misalnya pemakaian tiap hari, ya sudah gitu ya, bisa menghilangkan flek-flek hitam pada wajah teman-teman. Oke, itu aja video dari gua biar nggak kepanjangan. Yang suka boleh di like, yang mau tanya-tanya boleh komen di bawah, dan kalau yang mau tahu berita selanjutnya seperti apa boleh di subscribe. Oke, buat yang mau berbagi boleh di share, boleh banget videonya. Thank you, bye.